Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudha Tawir dengan NIM 1212229 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Galileo. Jadi di sini kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan Python. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah algoritma dari tree, atau ya bisa kita kalau bahasa Inggrisnya adalah pohon. Untuk overview dari materi lecture 8 ini atau trees, yang pertama itu ada introduction to trees, definition and property, terus abstract data type dari tree, terus ada binary trees, implementing trees using linked list and using arrays, dan tree traversal algorithms, dan terakhir itu ada summary atau rangkuman. Dan di sini kita akan hanya membahas sampai slide ke-30 sampai di performance of linked binary tree implementation. Jadi kita akan menggunakan sampai di linked list, sampai di algoritma tree menggunakan using linked list. Oke, yang pertama itu ada introduction to trees atau pengantar dari algoritma trees. Trees itu atau jadi tree, saya baca saja tree. Tree itu merupakan struktur data yang non-linear. Tree itu menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian. Jadi tree ini juga biasa sering digunakan dalam algoritma pencarian. Jadi tree itu menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear seperti array dan juga seperti array atau linked list. Tree juga menyediakan organisasi data yang sifatnya itu hierarki. Contoh hierarki seperti ini. Ini ada family tree atau pohon keluarga dari Abraham atau Ibrahim, ya biasa kalau di Al-Quran atau yang menganut agama Islam. Jadi ini kita tahu kalau Ibrahim itu adalah ibu daripada semacam bapak dari para rasul. Ini sepertinya referensi dari Alkitab di sini. Jadi Abraham itu anaknya ada Ismail, Ishak, ada Zimran, ada Joskan, dan Midian, dan Isbak, dan Suwa. Dan seterusnya Ismail ada Nebayot, Kedar, Adbil, dan seterusnya. Masuk di tree definition and property. Definisi atau properti dari tree. Tree itu adalah tipe data yang abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Dengan pengecualian dari elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemennya. Elemen teratas dari tree itu disebut dengan root of the tree atau akar the tree. Di sini ada salah satu hierarki, pohon hierarki atau tree hierarki. Electronic ini yang menjadi rootnya atau akarnya. Formal definition. Secara formal, kita mendefinisikan tree T itu sebagai kumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan parent and child relationship atau hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang sifat pertama itu jika T itu tidak kosong, itu ia akan mempunyai simbol khusus yang disebut dengan akar dari T yang tidak mempunyai induk.
Bisa kita lihat kalau di T atau rootnya itu tidak ada induknya. Dia berperan sebagai induk. Setiap node V dari T yang berbeda dari root, dari akar, itu memiliki node induk unik W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa dari definisi yang saya sebutkan tadi, sebuah tree itu bisa saja kosong, artinya tree tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama itu adalah siblings. Simbol V itu sifatnya eksternal jika V itu tidak punya anak. Sebuah node V itu bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Di luar simpul itu juga dikenal sebagai leaves atau leaves itu daun. Suatu simpul U itu merupakan induk moyang dari simpul V jika U sama dengan V, atau U merupakan induk moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U itu merupakan induk moyang atau ancestor dari V. NH atau sisi pohon T itu adalah sepasang simpul UV, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian node yang mengikat rupa, sehingga setiap node yang berurutan dalam rangkaian akan membentuk sebuah sisi. Contohnya, pohon yang berdekatan itu berisi jalur CS252 dan CS252, projects, demos, dan market. Ini alurnya, di sini ada CS252, projects, terus jalan ke demos, lalu ke market. Ini yang ya. Oke. Masuk di sini, sebuah pohon itu diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Nah, contohnya ada satu buku. Bukunya itu memiliki preface, part A, part B, dan references. Di tiap preface atau kata pengantar itu ada bagian-bagiannya. Terus di part A itu ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, sampai chapter 4. Terus di part B itu ada chapter 6 dan seterusnya sampai chapter 9. Di references itu ada beberapa referensi. Oke, ini contoh dari inheritance hierarchy of modeling various abstraction and implementation dari struktur data. Jadi ini contoh hierarki dari tree dalam konsep struktur data. Jadi jadi ada sebuah tree. Tree itu dibagi menjadi dua, ada binary tree dan linked tree. Binary tree itu terbagi lagi menjadi dua, ada array binary tree dan linked binary tree. Oke, masuk ada tree abstract data type atau the tree abstract data type. Kita mendefinisikan abstract data type dari tree itu menggunakan konsep position sebagai abstraksi untuk simpul dari tree. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi itu memenuhi hubungan induk anak dan hubungan parent child atau induk anak yang menentukan struktur dari pohon. Objek posisi untuk tree itu mendukung metode ini. Yang pertama itu adalah p-elemen. P-elemen itu fungsinya untuk mereturn elemen yang disimpan di posisi P. Tree abstract data type mendukung metode pengakses berikut. Yang pertama ada root, yang fungsinya itu mereturn posisi akar tree T atau tidak ada jika T itu kosong. T is root,
itu untuk return true jika posisi P itu adalah akar dari akar dari tree T. T parent itu return posisi induk dari posisi P atau none jika P adalah akar dari T. T 6 children itu return jumlah anak dari posisi P. T children P itu menggenerate iterasi anak-anak dari posisi P. Posisi P yang T is live atau T is down. Menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. T is live itu return true jika posisi P itu tidak memiliki turunan. Panjang T atau length T itu return jumlah sisi dan juga elemen yang terdapat di tree T. T is empty itu return true jika pohon T itu tidak berisi posisi apapun. T positions itu menghasilkan iterasi semua posisi di tree T. Iter T itu menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan di dalam tree T. Duck typing. Duck typing itu adalah cara pemrograman di mana suatu objek itu diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua signature method atau atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri itu tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Karena alasan ini, duck typing itu kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Di dalam duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen di dalam prototipe fungsi atau metode. Ini menyiratkan bahwa komputer tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode-metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama, if it walks like a dog, seems like a dog, and quacks like a dog, then it probably is a dog. Bahkan jika entitas non-bebek yang mudah berlaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya pada behavior atau perilaku. Dalam analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek itu tidak penting asalkan berperilaku seperti yang diharapkan. Abstract base class untuk struktur data dari tree. Kita mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. The base class itu terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret. Contohnya seperti isRoot, isLib, dan isEmpty. Tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak di kelas. Ini kita ikuti kelas tree. Oke, kita buat kelas tree class position self price not implemented error must be implemented. Ini kita copy karena semua sama. The root and children
len sama len terus isrut. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di sini bahwa kita tadi mengikuti teknik typing yang menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa kelas konkret. Jadi di sini kita hanya buat metodenya saja. Abstrak metode. Untuk implementasi dari metode-metode ini akan diwarisi ke inheritance-nya atau subkelasnya. Jadi hasil extend-nya. Jadi nanti seluruh metode-metode yang ada di sini sampai di len itu akan ditentukan, akan diubah sesuai subclass-nya. Jadi must be implemented by subclass. Untuk tree, untuk position itu kita di sini sudah dijelaskan bahwa di kelas dasar itu terdiri dari beberapa metode konkret, yaitu isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Jadi di sini kita buat sendiri, kita buat untuk kelas positionnya yang berbeda dari metode-metode ini. Jadi di sini ada isRoot yang mereturn self root sama dengan p. Jadi ini kita mengecek apa p itu adalah root. Terus di sini self name children untuk p sama dengan 0. Jadi cara hitungnya apakah 6 children dari posisi tersebut 0 atau tidak ada anaknya, tidak ada peranakannya, maka itu dikatakan sebagai leaf. Terus is empty untuk mengecek apakah tree tersebut kosong. Computing that. Misalkan P itu adalah posisi simpul dari T. Misal P itu adalah posisi simpul dari tree T. Ya, P itu adalah posisi dari node di tree T. Depth P, jadi kedalaman dari P itu adalah jumlah nenek moyang P, jumlah ancestor dari P, itu tidak termasuk P itu sendiri. Depth of the root T itu adalah 0. Seperti yang dimiliki akar tersebut, no ancestor atau tidak ada leluhurnya. Depth P itu juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Otherwise, jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk dari P. Ini contohnya D itu depth-nya, D itu 0 kalau di akarnya. Nih, the depth of the root T is 0. Jadi di sini depth-nya 0. Masuk ke peranakan pertamanya, dua node ini itu menjadi satu. Ya, menjadi satu. Terus untuk kedua node di bawah itu karena sudah 2 kali sudah turunan dari D
node ini yang D-nya itu sama dengan 1, turunannya itu akan menjadi D-nya sama dengan 2. For each non-root node, we add 1 to that of its parent. Kita akan tambah 1 dari parent-nya untuk tiap node. Untuk non-root. Non-root, jadi non-root itu, ini kan root. Berarti node ini itu adalah non-root. Ini untuk kode dari depth. Return the number of levels separating persistent pair from the root. Kita tambah lagi depth self p. If self, jadi kalau dia ada akar dasar p, maka return 0. Else return 1 plus self depth self parent-nya, tambah 1 dari posisi dari depth-nya parent-nya. Oke. Number of nodes itu n sama dengan 5, maksimal depth-nya itu sama dengan 4, maksimal depth dari D2 itu sama dengan 2. Ini jadi D1 ini D1. Ini D1. Aduh. Wait a minute. Maybe I will. Nah. Jadi ini D1. Wait. Oke. Jadi ini D1. Ini D2. Oke. Number of nodes itu sama dengan 5. Ini semua ada 5 nodenya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bisa dilihat di sini untuk D1 itu maksimal depth-nya itu sama dengan 4. Jadi ini D di sini karena ini root, berarti D-nya 0. 0, di sini 1. Di sininya D1, di sini D2. 3. Dan di sini 4. Sedangkan yang di sini itu maksimal depth-nya itu sama dengan 2. Di sini root-nya 0. Kedua node ini itu 1, dan kedua node ini itu 2. Tek saja depth positionalnya, jadi sini 0, sini 1, sini 2, 3, 4. Semacam titik koordinat. Oke. Kita lihat di sini. Oke. The running time of the running time atau waktu berjalan dari dp untuk posisi P adalah saat dp tambah 1, di mana dp itu menunjukkan kedalaman dari P pada pohon T, pada tree T. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap jalur dari P. TDP itu running atau berjalan dalam waktu ON di worst case time atau kasus yang terburuk, di mana N adalah jumlah total dari posisi T, karena posisi T itu mungkin memiliki kedalaman N kurang 1 jika semua node membentuk satu cabang. Computing height atau komputasi untuk menentukan panjang dari tree atau tinggi dari tree. Ketinggian dari posisi P pada tree T itu juga didefinisikan secara rekursif. Jika P itu adalah leaf, maka tinggi P adalah 0. Jadi if P adalah leaf, maka tinggi P-nya itu sama dengan 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P.
tinggi pohon yang tak kosong T adalah tinggi dari akar T. Proporsi tinggi pohon yang tak kosong dari T itu sama dengan kedalaman maksimum dari posisi daunnya. Di sini kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggiannya. Ada H1P yang memanggil kedalaman algoritma DP untuk setiap posisi daun T yang mengakar ke ON2 worst case time kompleksitas. H2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursiv untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Jadi sini ini leaf nodes-nya, jadi ini node paling terakhir, node ini leaf atau daun, ini daun. Height dari height-nya itu 0. Nah, kalau IP is leaf, jadi kalau ini itu daun, maka height-nya itu adalah 0. Jadi di sini hanya 0, 0. Di sini juga hanya 0. Tapi di sini depth-nya 2, di sini depth-nya 1. Ya, di sini depth-nya 1, di sini depth-nya 1 juga. Di sini height-nya 1, di sini height-nya 0, karena di sini tidak ada penampakan lagi karena ini sudah leaf. Terus di sini height-nya adalah 2, tetapi depth-nya sama dengan 0. There are a number of positions. Ada n jumlah posisi di dalam tree. Misalkan terdapat posisi daun L. Waktu komputasi ON tambah sigma posisi elemen L. DP tambah 1. Depth dari posisi P itu ditambah 1. Setiap panggilan ke fungsi depth itu memiliki waktu konstan O. Depth dari P tambah 1. Depth dari position tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat kompleksitas waktu N+1 atau ON. Jadi sigma dari position yang elemennya itu L, depth position tambah 1 itu alpha N+2. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi H1 adalah ON tambah N+2 itu mendekati nilai ON+2. Kita ikuti ini. Oke, di sini kita return nilai maksimal dari kedalaman 4P. Oke, maksimal dari kedalaman untuk tolak ukur panjang tinggi dari tree-nya kita. Oke. H2 itu memberikan kinerja waktu terburuk ON. ON worst case time performance. Ini berkembang secara top down. Children P itu berjalan pada waktu O children position tambah 1, di mana children position itu menunjukkan
jumlah anak dari P. H2P itu menghabiskan waktu O child position ditambah 1 di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah O sigma mulai dari P untuk children position, jadi O sigma P ini position, children position ditambah 1 itu sama dengan ON tambah sigma P children position. O sama dengan N tambah N kurang 1, CP ON tambah N kurang 1 itu mendekati nilai ON. Oke. Proposisi. Misalkan T adalah pohon dengan N posisi dan misalkan CP itu menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dari T. Kemudian menjumlahkan posisi dari T. Sigma P CP sama dengan N kurang 1. Pembenaran setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Oke, kita dengan H2 yuk 2 sel P sel yes P 1 plus X sel A 2C sel P. Oke, di sini kita sudah coding untuk menentukan panjang dari H1, H2, dan H itu sendiri. Oke, masuk ke binary tree. Pohon biner atau binary tree itu adalah pohon terurut dengan properti berikut. Jadi setiap node itu memiliki paling banyak 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri itu mendahului anak kanan, jadi urutannya kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Dalam urutan anak dari sebuah node. Okay. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut kiri subpohon dan kanan subpohon, masing-masing dari V. Pohon biner itu dikatakan layak jika setiap node itu mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Full binary. Jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal itu memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat itu berarti ya tidak tepat. Contohnya, pohon keputusan decision tree itu adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstansa dan node internal oleh operatornya.
Contohnya, ini seperti di tree. Are you nervous? Kalau yes, berarti savings account. Kalau no, berarti langsung ditanya lagi. Will you need to access most of the money within the next 5 years? Kalau yes, itu berhenti ke money market fund. Kalau no, ditanya lagi. Are you willing to accept risk in exchange for higher expected returns? Kalau yes, berarti kita stop portfolio. Kalau no, keputusannya itu diversify portfolio with stocks, bonds, and short-term instruments. Ini ada season 3 to providing investment advice. Itu untuk contoh dari binary tree. Ini contohnya tadi ada season 3 dan arithmetic expression. Karakteristik binary tree atau definisi pohon binary yang rekursif. Pohon binary kosong atau pohon binary itu baik itu kosong atau yang terisi itu terdiri dari yang pertama sebuah simpul yang disebut dengan akar dari T yang menyimpan sebuah node R yang disebut dari akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Binary tree itu yang mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Binary tree yang terselit inti itu disebut subpohon kanan dari T. Binary tree abstract data sebagai tipe data abstrak. Binary tree itu merupakan spesialisasi tree yang mendukung 3 metode akses tambahan. Yang pertama itu T left P, itu yang memberikan posisi yang mewakili anak kiri P, atau non jika P itu tidak memiliki anak. T right P itu memberikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau non jika P itu tidak mempunyai anak. T-sibling itu memberikan posisi yang mewakili saudara dari P atau memberikan nol jika P itu tidak ada sibling. The binary tree abstract base class implementation. Kelas binary tree itu masih sifatnya abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree. Dari semua kelas tree itu kita akan warisi untuk membuat binary tree. Misalnya seperti parent, slave, ini parent, slave, dan root. Slave dan root. Oke. Kita menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru, yaitu kiri P atau left P, itu posisi anak kiri P, terus ada right P, itu posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari dua metode, itu yaitu sibling, itu anak lain dari orang tua P, terus children itu generator untuk anak-anak yang dirutkan dari subnode. Ini kita ikut lagi kode untuk kelas binary tree. Oke, untuk left kelas binary tree exception dari tree. Oke. Ada left self. Oke. Itu kita sama right. Oke. Dev sibling P parent sama dengan self P
parent is none Oke, di sini kita sudah buat untuk metode dari binary tree. Yang pertama ada left, right, terus ada sibling. Dari sibling itu untuk return order child dari parent P, self parent P. Terus children P itu mengenerator untuk urutan children. Di sini self, jadi urutannya left dulu, baru right-nya. Ini children sibling, oke. Oke, properties of binary tree. Di sini kita menyatakan himpunan semua node dari tree T pada depth yang sama, D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D itu memiliki node paling 2 D node yang banyak. Jumlah maksimum node pada tingkat binary tree itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Ini level 0, level 1, level 2, level 3. Node 1, node 2, node 3. Nodenya 1, di sini nodenya 1, untuk level 0 nodenya 1, level 1 nodenya 2, level 2 nodenya 4, level 3 nodenya 8. Di sini kita di sini pembenaran. Di sini kita membuat 2 tumpukan, 2 files, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Case 1, jika T itu mempunyai satu simpel P, maka P dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpel internal. Kasus yang kedua, jika T itu memiliki lebih dari satu node, kami menghapus sepasang satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu node yang sifatnya itu eksternal. Implementing trees. Jadi implementasi dari algoritma tree itu tadi ada ini tadi. Nah, ada kita di sini. Implementing tree itu ada using linked list dan using array. Di sini yang akan kita pakai itu adalah linked list saja. Nah, linked structure for binary tree.
Terus ada array-based representation for binary tree dan linked structure for general tree. Oke. Linked structure for binary trees. Setiap node itu menyimpan referensi sebagai berikut. Itu elemen disimpan di dalam posisi P, node anak kiri, node anak kanan, dan node induk, node parent. Tree T itu memelihara dua variabel. Yang pertama, variabel untuk menyimpan referensi ke node apa. Terus yang kedua itu current variabel yang memiliki jumlah total node dari T. Implementasi Python dari struktur binary tree yang linked, jadi linked binary tree structure itu sebuah subclass dari kelas binary tree ini mendefinisikan dua kelas yang nested, kelas bersarang. Yang pertama non-public node, kelas non-public node itu untuk mewakili node. Terus kelas position, kelas public position itu yang merwrap atau membungkus node. Ini warisi dari kelas tree position class. Ini tree position. Ini menyediakan domain dari utilitas berikut. Yang pertama, validity itu utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat unwrapping it atau membukanya. Terus utilitas kedua yaitu make position yang gunanya untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke caller atau pemanggil. Terus operasi untuk memperbarui linked binary tree itu ada add root, add left, add right, replace, delete, dan attack. Ya, di sini kita akan buat codingan untuk kelas linked binary tree. Kita extend binary tree. Okay. Plus slots. Parent left right sama game saja, terus init ini parent default none, left none, right left. Oke, defaultnya none. Oke, so lemon plus position tree position. Okay. Init cell container D. Container
Oke, ini implementasi untuk linked binary tree. Kita coba jalankan. Oke, di sini kita cocokkan ada Providence. Nah, di sini Providence. Di Providence itu sebagai root. Terus anakannya itu ada Chicago dan Seattle. Chicago itu anakannya ada lagi, itu Baltimore dan New York. Terus Baltimore dan New York menjadi leaf atau daunnya. Dan Seattle itu berdiri sendiri, tidak ada anakannya, jadi ya tidak sama seperti Chicago. Terus untuk ini itu sama seperti, mungkin kita lihat saja di tree yang ini. Oke, di sini minus atau tanda kurang itu sebagai rootnya. Terus di rootnya itu ada slash dan tambah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau urutannya itu kiri ke kanan ya, a left or right child of an internal left or right, jadi urutannya itu dari kiri ke kanan. Pokoknya itu kiri ke kanan urutan dari tree. Oke. Minus itu anakannya ada slash dan plus. Karena kiri itu adalah slash, jadi kita urut dulu yang slash. Di dalam slash itu ada kali dan tambah. Nah, yang kiri itu kan ada kali. Kali itu ada anakannya lagi, itu plus dan 3. Ini plus dan 3. Lalu di dalam plus lagi itu di kirinya ada 3 dan 1. 3 dan 1 itu menjadi leaves. 3 lalu 1. Itu menjadi leaves karena tidak ada lagi anakannya. Lalu kembali lagi ke 3. Kembali lagi ke 3. Terus kembali lagi ke perkondisian slash ini. Dalam slash itu ada plus. Di dalam plus itu ada minus dan 2. Di dalam minus itu ada 9 dan 5. 9 dan 5 jadi leaves, jadi atau daun. Terus 2 berdiri sendiri. Sini 2. Kembali ke 2, terus plus, terus slash, kembali ke minus. Minus itu selain slash itu ada tambah. Di dalam tambah itu ada kali dan 6. Ini X dan 6. Di dalam X itu ada 3. 3 dan minus. Terus 3 itu di kiri itu tidak ada lagi anakannya, berarti 3 jadi daun. Lalu kembali ke kali. Di kali itu kanannya ada minus. Di dalam minus itu ada 7 dan 4. Ini kiri kanan. Jadi urutannya 7 dan 4. 7 dan 4 menjadi leaves atau daun. Terus kembali ke 7 dan 4, terus 4 kembali ke minus, minus kembali ke X, X kembali ke plus. Setelah plus, di dalam plus itu ada selain X, itu ada 6.
Namun karena 6 tidak ada peranakannya, maka 6 berdiri menjadi sebuah daun. Oke, itu untuk contoh implementasinya dan untuk penjelasan codingannya. Mungkin saya jelaskan saja di sini. Ini class tree position, ini sudah saya jelaskan. Untuk binary tree juga sudah jelaskan. Untuk linked binary tree, ini saya mulai dari linked binary tree. Oke. Mungkin linked binary tree. Di dalam linked binary tree itu ada kalau di dalam linked list itu kita punya node, ada elemen dan juga next-nya. Tapi untuk linked binary tree itu node-nya, slot-nya ada elemen, terus ada parent-nya. Jadi di dalam node itu menyimpan elemen, terus menyimpan alamat parent-nya, jadi parent-nya ini apa, terus menyimpan left dan right-nya. Ini untuk peranakannya. Definite itu definite ini untuk constructor-nya, ada elemen, parent, left, dan right. Terus masuk ke position. Position ini extend dari binary tree position. Binary tree ini lalu position, karena binary tree itu kita extend dari tree. Di dalam tree ada position, jadi kita extend saja. Bisa kita extend binary tree lalu position. Di dalam class position ada dalam class position ini dari constructor-nya yaitu container dan juga node. Terus ada elemen dan juga equal. Apakah tree ini, binary tree ini sama dengan node yang lain, gitu, untuk mengukur kesamaannya. Sih kita lihat equal. Return true if order is a position representing the same location. Ini untuk mengukur apakah posisinya itu sama. Ya, posisinya itu sama dengan posisi node yang lain. Ini def validate return associated if position is valid. Ini fungsinya, simpelnya ini untuk memastikan atau memvalidasi apakah posisinya itu valid di dalam susunan tree. Make position itu return position instance for a given node or none if no node. Jadi kita make position, jadi tiap kita add truth, jika kita tiap tambah elemen itu kita akan gunakan make position. Kita akan menempatkan posisi node baru ini kemana. Ini init dalam ini validate, ini sudah masuk di dalam linked binary tree. Dari validate terus make position, dan ini init itu self root dan size-nya. Lalu panjang dari length ini, panjang dari binary tree-nya, terus root itu akarnya, bisa lihat. Return self make position self root. Terus parent node sama dengan self validate p, ini validate posisinya apakah valid. Terus kita return posisi dari parentnya. Terus ini left, right. Jadi tiap node itu kita return di node left-nya itu ada apa. Terus di sini untuk right itu kita lihat di node right-nya itu ada apa. Lalu non-children itu ini untuk kita lihat non-children. Nah, return the number of children of position P. Jadi untuk tiap node itu fungsi ini digunakan untuk melihat seberapa banyak children dari node tersebut. At root ini plus element P at the root of an empty trees and return a position. Jadi di sini self at root ini itu untuk menambah akar. Jadi misalnya di sini di dalam susunan tree itu belum ada akar sama sekali, jadi belum ada elemen. Kita gunakan self root at left. Jadi setelah create a new left child for position P, storing element A, return a position from node, actually position P is invalid and P already has left child. Jadi
kita add left ini, jadi misal sudah ada root. Nah, kita implementasi ke di sini. Misal di add root, ini kita sudah tambahkan, terus add left, berarti tambahnya ke sini. Kita di sini ada pengecekan left child exists. Jadi misal di sini sudah ada elemen di left-nya, maka akan muncul left child is exists. Jika tidak ada, maka tambahkan node left sama dengan self node node. Jadi untuk mengisi node di left ini. Add right juga sama, kita harus pengecekan right child is exists. Size-nya itu ditambah 1. Replace. Ini node self validate of. Ini mereplace, konsepnya sama. Kita validate dulu posisinya. Terus buat variable out untuk menyimpan elemen lama. Terus node elemen kita isi dengan elemen inputan baru. Terus kita return out dengan menampilkan apa yang kita sudah replace. Untuk delete, ini kita validate. Terus ke delete, di sini delete itu kita validate lagi nodenya. Apakah posisinya valid, terus di sini ada pengecualian, misal di dalam nodenya itu memiliki peranakan if self num children sama dengan 2, raise value error, t has 2 children. Jadi di sini untuk menggunakan delete ini kita harus mengecek apakah node tersebut memiliki peranakannya yaitu 2. Ya, kalau tidak ada bisa dihapus. Terus ini untuk attack itu fungsinya untuk wait. Nah, attack trees T1 dan T2 as left analyze the trees of external key. Jadi di sini kita akan attack ini fungsinya untuk menggabung 2 tree dan akan menambahkan 1P sebagai akar dari 2 tree tersebut. Di sini gunanya print children itu untuk provide a string representation of tree. Ini untuk tampilan print children-nya, dan string ini untuk hasil printannya. Di sini untuk implementasinya ada P sama dengan linked binary tree. Kita add root, jadi rootnya itu providence, terus add left untuk add left yang parent-nya, jadi ini parent, terus elemennya itu adalah Chicago, terus add right itu parent-nya itu Pirut, terus elemennya adalah Seattle, terus add left di left ini tadi yang di sini Chicago, kita tambahkan Baltimore, terus add right dari left itu kita tambahkan New York. Makanya yang tampil itu adalah ini Providence, Chicago dan Seattle. Di Chicago itu tambahkan Baltimore dan New York. Jadi itu saja, dan Seattle itu berdiri sendiri. Misal kita ingin tambahkan, ini kita copy, tambah di right, dan di sini tambah di right. Oke. Nah, Chicago itu ada Baltimore dan New York, terus Seattle itu juga ada tambahannya, adalah Baltimore dan New York. Baltimore dan New York itu juga berdiri sendiri. Oke. Dan ini untuk yang lebih kompleks, ini representasi dari tree yang, nah yang ini
representing arithmetic expression 3 tambah 1 kali 3 bagi 9 kurang 5 tambah 2 kurang 3 kali 7 kurang 4 ditambah 6. Di sini rootnya tadi minus, terus kita add left-nya itu stress dan plus, right-nya plus, terus add left itu kali, dan right-nya itu kali dan plus di sini, kali dan plus. Terus di right tadi berarti yang plus yang di right, yang plus ini, plus itu kita tambah x dan 6. Ini bagian, berarti ini bagian yang D-nya sama dengan 2. Jadi ini yang D sama dengan 2. Di sini yang D sama dengan 1. Yang ini D sama dengan 0. X minus 6. Nah, di sini itu D sama dengan 3. D sama dengan 3 berarti tambah 3 min yang D sama dengan 3 ini saya gabung saja sama ini. Oke, lalu 3 sama minus. Oke. Untuk D sama dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5 di atas. Ini bisa lihat ya perbedaannya. Untuk D-nya sama dengan 0, berarti tidak ada, ini tanda kurangnya cuma 1. Untuk D sama dengan 1, tanda kurangnya 2. Untuk D sama dengan 2, itu tanda kurangnya jadi 3, parentesisnya 3. Untuk D sama dengan 3, parentesisnya 4. 1, 2, 3, 4. Untuk D sama dengan 4, parentesisnya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu untuk implementasi dari linked binary tree. Lanjut ke performance of the linked binary tree implementation. Untuk operationnya len dan is empty itu running time-nya O1. Untuk root, parent, left, right, sibling, children, dan non-children itu running time-nya O1. Is root dan is left itu running time-nya O1. Dep itu running time-nya dep position ditambah 1. Untuk height itu running time-nya OM. Terus add root, add left, add right, replace, delete, dan attack itu running time-nya O1. Ini sudah sampai ke linked binary tree implementation. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.